Coba bayangin deh bola basket yang berputar di jari. Untuk kembali ke tempat awal, titik di dekat bagian tengah bola harus berputar lebih lama daripada titik jari kamu. Bumi kurang lebih kayak gitu juga. Orang-orang di tengah Afrika berputar 1.600 km per jam saat planet ini melakukan rotasi, tapi orang-orang di kutub selatan cuma berputar di tempat. Kita juga bergerak di luar angkasa pada kecepatan sama karena bumi juga mengelilingi matahari pada kecepatan 107.000 km per jam. Suhu di perbatasan inti dalam dan luar bumi adalah 5.982 derajat Celcius. Itu sama kayak panas di permukaan matahari. Tekanan di sana 3,3 juta kali tekanan atmosfer di permukaan laut. Kamu tahu nggak, 2 atau 3 tahun lalu, asteroid tertarik ke orbit bumi dan mulai berputar mengelilingi planet ini. Meskipun ukuran asteroid itu cuma seukuran mobil biasa, tetap aja dampaknya besar. Dari 1 juta lebih asteroid yang para astronom tahu, itu baru asteroid kedua yang mengorbit planet kita loh. Nama asteroid itu adalah 2020 CD3. Itu kayak bulan kecil sementara, tapi asteroid itu nggak bakal lama bareng-bareng bumi. Soalnya asteroid mengikuti sembarang orbit dan perlahan pergi. Objek yang tertangkap sementara kayak 2020 CD3 ini cukup langka. Objek itu harus punya arah dan kecepatan khusus kalau mau tertangkap tarikan gravitasi bumi. Kalau enggak, objek-objek itu bisa jatuh ke bumi atau terbang ke arah lain. Gerakan galaksi dan gugusan galaksi yang jaraknya miliaran tahun cahaya dari kita nunjukin ada beberapa benda langit super besar di luar alam semesta yang terlihat. Setelah miliaran tahun, perluasan alam semesta bakal bikin luar angkasa sangat jarang. Hal itu bikin kita nggak bisa ngelihat bintang di langit. Bentuk bulan ternyata nggak bulat sempurna, bentuknya lebih mirip telur. Plus, pusat massa satelit ini lebih dari 1,6 km dari sentroidnya. Meskipun jadi planet terpanas di tata surya kita, Venus masih bersalju loh. Tapi bukan salju yang kayak kamu kira. Di Venus ada salju logam dan hujan asam. Serem banget ya. Saturnus kebanyakan tersusun dari hidrogen dan helium dengan jejak-jejak metana, amonia, dan air. Tapi dibandingin sama Jupiter, planet ini mengandung lebih banyak sulfur. Makanya Saturnus punya warna jingga yang mirip kabut asap. Di bumi, gelombang suara bikin molekul udara bergetar. Makanya kita bisa mendengar suara. Di planet lain dan satelitnya, suara merambat lewat medium kayak atmosfer dan lautan juga. Tapi katanya, di luar angkasa nggak ada suara. Soalnya di sana nggak ada molekul yang bergetar dan mengantarkan gelombang suara. Tapi nggak semua peneliti setuju sama hal ini sih. Soalnya luar angkasa bukan cuma ruang hampa terpencil. Di antara kekosongannya, ada awan gas dan partikel lain yang melayang-layang. Jadi gelombang suara mungkin aja merambat tergantung tempat kamu berada. Astronom tahu benar kalau alam semesta itu semakin besar, kecepatan perluasan alam semesta pun selalu bertambah. Tapi kalau semuanya membengkak jadi sesuatu yang lebih besar, pasti ada tepiannya kan? Emang mustahil sih untuk nemuin tepi alam semesta. Tapi kalau ada, kira-kira kayak gimana ya? Dinding bata super besar, terus kosong gitu? Atau lubang dalam yang mengarah ke antah berantah? Menurut teori paling umum, alam semesta terbentuk sedemikian rupa dan nggak punya tepian. Tapi itu bukan satu-satunya teori sih. Ada teori lain yang bahkan lebih susah untuk dipahami. Alam semesta itu memang tak terhingga, dan kita di alam semesta ini ternyata bukan satu-satunya. Artinya di luar sana ada dirimu yang satu lagi. Atau mungkin malah kamu-kamu yang lain. Salah satu dari mereka bisa aja lebih pendek, yang lainnya punya gaya rambut beda, yang ketiga mungkin aja mirip banget sama kamu. Ada juga teori tentang multi semesta yang terdiri dari banyak alam semesta kecil. Alam semesta yang kita tinggali ini sebenarnya cuma gelembung kecil di antara gelembung lain yang sama. Para saintis yang mendukung ide ini juga yakin kalau gelembung alam semesta ini bisa bersentuhan. Lalu gravitasi mulai mengalir di antara kedua gelembung ini. Nah, waktu 2 atau 3 alam semesta terhubung, terjadilah Big Bang, kayak ledakan dahsyat yang menciptakan alam semesta kita. Neptunus adalah tempat dengan kecepatan angin paling tinggi di tata surya. Awan metana beku bertiup melintasi planet ini pada kecepatan 1931 km per jam.
Inti Neptunus padat dan kebanyakan tersusun dari besi dan beberapa logam lainnya. Masanya 1,2 kali lebih besar daripada massa bumi. Suhu di dalamnya hampir 5.000 derajat Celcius. Para astronom juga yakin di kedalaman 7.240 km bisa aja ada lapisan berlian dan hujan kristal berlian. Di bumi, manusia terbiasa ngelihat sunset cantik yang warnanya jingga, merah, dan kuning. Tapi di Mars, langit yang biasanya berwarna merah agak pink jadi biru waktu matahari terbenam. Soalnya dibandingkan bumi, Mars lebih jauh daripada matahari. Oleh karena itu, cahaya mataharinya nggak begitu tajam. Debu halus di atmosfer Mars menyerap cahaya biru dan menghapus warna hangat yang biasa kamu lihat di bumi. Mau biru atau kuning, semua sunset kelihatan cantik kok. Dengan ukuran sekitar seperempatnya bumi, ukuran bulan ternyata cukup besar dibandingkan satelit lain di luar angkasa. Gak ada lagi kasus kayak gini di tata surya. Pluto punya satelit yang ukurannya hampir setengah ukuran planet Katai ini. Itu lebih kayak kembaran daripada satelit sih. Ada lebih dari 150 satelit alami di tata surya kita loh. Dan satelit bumi adalah satelit terbesar kelima dari sekian banyak satelit tadi. Mungkin aja ada labirin saluran lava di bulan. Beberapa waktu lalu, astronom menerima hasil topografi bawah tanah bulan. Mereka nemu gua besar di bawah permukaan satelit kita ini, panjangnya kira-kira 48 km dan lebarnya 96 km. Gua ini kemungkinan besar adalah hasil dari aktivitas vulkanis 3 miliar tahun lalu. Setelah mengeras, aliran lava itu menjadi kerak tebal dan keras di luar, tapi di dalamnya lava terus mengalir, melelehkan batuan, dan membentuk terowongan juga gua. Ada banyak lubang di permukaan bulan yang ditemukan oleh NASA, mungkin aja bukaan itu menuju saluran lava. Kita nggak bisa menggali sebagian besar emas bumi, soalnya 99%-nya ada di pusat bumi beberapa miliar tahun lalu karena ditarik besi di inti bumi. Jumlahnya ada 1,6 kuadriliun ton emas. Itu cukup buat melapisi seluruh permukaan bumi setinggi 45 cm. Kalau dulu meteorit yang bawa banyak emas nggak nabrak bumi, logam ini bakal lebih langka lagi. Beberapa waktu lalu, astronom menemu gumpalan besar suatu zat misterius. Zat ini ada di bawah permukaan sisi jauh bulan. Masanya sama kayak tumpukan logam yang ukurannya lebih besar dari pulau besar Hawaii. Letak zat misterius ini hampir 321 km di bawah kawah besar yang muncul di permukaan bulan miliaran tahun lalu. Kemungkinan besarnya sih gumpalan itu ada hubungannya sama tabrakan dahsyat. Mungkin aja gumpalan itu adalah inti logam dari benda yang nabrak bulan waktu itu. Saintis nggak sabar untuk meneliti penemuan ini. Gumpalan ini bisa ngasih tahu banyak hal tentang kawah kutub selatan Aitken yang merupakan kawah terbesar di tata surya. Kalau letaknya di bumi, basin bentuk oval ini membentang dari Washington DC sampai Texas. Tahun 2011, astronom menemukan waduk besar di luar angkasa. Waduk air ini mengapung di dekat lubang hitam supermasif bernama Quasar. Uap air yang mengapung memang sering ditemukan di seluruh alam semesta, meskipun agak langka. Waduk ini menampung sekitar 140 triliun kali jumlah air di samudra bumi. Sumber air ini adalah salah satu yang tertua dan terbesar. Di jarak lebih dari 12 miliar tahun cahaya, waduk air ini menjadi salah satu benda terjauh yang gak asing bagi manusia. Astronaut di luar angkasa bisa kehilangan sekitar 1% massa otot mereka setiap bulan. Sebagai pencegahan, mereka harus berolahraga selama 2 jam setiap hari. Galaksi Bima Sakti dan galaksi Andromeda akan bertemu 3,75 miliar tahun lagi. Keduanya saling mendekat dengan sangat cepat. Kalau nanti tabrakan, dua galaksi ini akan membentuk galaksi besar berbentuk elips. Aku pasti udah nggak ada waktu itu terjadi. Kamu pernah ngelihat langit malam dan mencoba menghitung bintang? Semoga berhasil ya. Galaksi kita, Bima Sakti, punya sekitar 100 miliar bintang. Tapi ada juga yang bilang kita punya lebih dari 200 miliar bintang. Jumlah tepatnya sih hampir mustahil diketahui, bahkan untuk astronom sekalipun. Nah, kalau di seluruh alam semesta, seenggaknya ada 1 miliar triliun bintang, itu berarti 1 diikuti 21 nol. Sebagai perbandingan, artinya ada lebih banyak bintang di luar angkasa daripada butiran pasir di seluruh pantai di dunia.
Saat ini kamu sedang dalam perjalanan luar angkasamu mengelilingi bintang dan seisi galaksi. Waduh, nebula warna-warni ini pasti akan segera runtuh oleh beratnya sendiri, kemudian meledak seperti supernova. Selalu hati-hati ya saat kamu mengelilingi lubang hitam, pokoknya jangan sampai terjebak oleh medan gravitasinya supaya monster luar angkasa ini nggak menelanmu bulat-bulat. Bentar-bentar, kayak ada struktur aneh deh. Oh, rupanya itu ada tembok yang bersinar terang. Dan kalau kamu amati lebih dekat, titik terangnya itu sebetulnya merupakan galaksi dan di dalamnya ada sekitar 100.000 galaksi. Bima Sakti aja punya sekitar 100 miliar bintang, jadi tembok ini diperkirakan punya 1 kuadriliun atau 10 pangkat 15 bintang seperti matahari. Struktur raksasa ini disebut South Pole Wall dan lokasinya sekitar 500 juta tahun cahaya dari bumi. Jarak bintang terdekat kita, Proxima Centauri aja cuma sekitar 4,2 tahun cahaya. Dan waktu tempuhnya kurang lebih selama 73.000 tahun dengan roket. Jadi, perjalanan menuju South Pole Wall kemungkinan akan jauh lebih lama dari umur tata surya kita. Dalam skala kosmik pun, ukuran tembok ini sangat besar, diameternya sekitar 1,37 miliar tahun cahaya, sedangkan diameter Bima Sakti cuma 100.000 tahun cahaya. Tapi kita nggak bisa mengamati tembok ini meski dengan teleskop tercanggih. Galaksi Bima Sakti telah menghalangi pandangan kita dengan cahaya kuatnya, sampai-sampai tembok ini nggak bisa kita lihat. Hal yang sama juga terjadi kalau kamu mengamati langit berbintang di kota besar, polusi cahayanya akan menghalangi penglihatan. Meski begitu, para ilmuwan bisa mendeteksi objek jumbo ini dengan metode pergeseran merah. Semua objek di alam semesta ini terus bergerak dan mengembang setelah terjadi Big Bang miliaran tahun yang lalu. Nah, saat galaksi bergerak, gelombang cahayanya akan berubah. Dengan mengukur perubahan ini, para saintis bisa tahu jenis objek dan proses pergerakannya. Dan ternyata ukuran tembok ini masih kalah besar dari tembok besar Hercules Corona Borealis. Superstruktur galaksi terbesar ini berdiameter sekitar 10 miliar tahun cahaya atau kurang lebih 10% dari seluruh alam semesta yang teramati. Tembok ini juga punya gugus galaksi dan kita bisa mendeteksinya saat terjadi semburan sinar gamma. Peristiwa ini ditandai dengan adanya gelombang elektromagnetik paling benderang di alam semesta. Dari jarak bertahun-tahun cahaya pun fenomena ini masih bisa teramati. Semburan ini sangat jarang terjadi dan di Bima Sakti aja cuma berlangsung tiap jutaan tahun sekali. Kalau kita ngelihat banyak semburan singkat di tempat yang sama, berarti di situ terdapat banyak objek mirip Bima Sakti. Jadi, di luar angkasa ada banyak galaksi. Di alam semesta juga ada grup kuasa raksasa atau Huge LQG yang diameternya sekitar 4 miliar tahun cahaya. Satu foton cahaya akan menempuh waktu hingga seumur bumi kita cuma untuk menjelajahi seluruh strukturnya. Bobot struktur raksasa ini kurang lebih 6,1 kuintiliun kali lebih berat dari matahari dan sejauh ini para saintis telah nemu hingga 73 kuasar di dalamnya. Inilah beberapa objek paling unik di alam semesta. Dan ini merupakan inti aktif galaksi. Di pusat kuasarnya terdapat lubang hitam supermasif yang bisa melahap materi di sekitarnya. Gaya gravitasi super kuat akan menerbangkan materi di sekitar lubang hitam hingga membentuk cakram. Kemudian, cakram ini akan berubah menjadi sumber radiasi paling kuat di luar angkasa. Nah, sebagai gambarannya, kekuatan radiasi dari satu kuasar aja bisa mencapai puluhan hingga ratusan kali lipat dari seluruh bintang di galaksi kita. Karena radiasinya sangat kuat, kita bisa mendeteksi kuasar dari kejauhan. Makanya, objek ini juga dijuluki sebagai suar semesta. Ilmuwan mengamati kuasar untuk menganalisis alam semesta dan pergerakannya. Salah satu kuasar terjauh dari bumi berjarak sekitar 13,1 miliar tahun cahaya. Umurnya juga termasuk yang tertua di alam semesta. Kuasar ini mulai terbentuk sekitar 690 juta tahun setelah Big Bang dan sudah berumur hampir 3 kali lebih tua dari tata surya kita. Cahayanya masih sangat benderang, yaitu sekitar 4 kali 10 pangkat 14 kali lebih terang dari matahari. Menurut para ilmuwan, di bagian pusatnya terdapat lubang hitam supermasif yang bobotnya sekitar 800 juta kali lebih berat dari matahari. Struktur raksasa ini hanyalah blok konstruksi di alam semesta kita.
Coba amati baik-baik ya. Ini tata surya kita. Terus kita perkecil dikit, ada bintang induk kita di galaksi Bima Sakti. Perkecil lagi, di sini ada grup lokal dan semua titik terang ini menjadi galaksinya. Lalu ada Andromeda, dan ini galaksi Triangulum beserta puluhan galaksi kecil lain yang terhubung oleh gravitasi. Diameter struktur ini sekitar 10 juta tahun cahaya atau 100 kali lebih panjang dari galaksi kita. Oke, kita perkecil lagi ya. Dan di sini ada super gugus Virgo yang diameternya 20 kali lebih panjang dari grup lokal. Di dalamnya ada sekitar 30.000 galaksi dan total masanya sekitar 1 kuadriliun kalinya masa matahari. Kita perkecil lagi yuk. Di sini ada super gugus Laniakea yang ukurannya 3 kali lebih besar. Di situ juga ada super gugus Virgo dan sejumlah gugus kecil lain. Jumlahnya kurang lebih 100.000 galaksi dan ini masih belum selesai loh. Jadi kita perlu memperkecil lagi gambar ini. Di sini ada kompleks super gugus Pisces Cetus yang menaungi sekitar 60 gugus galaksi. Jadi jumlah galaksi di dalamnya lebih banyak dari butiran pasir di gurun luas. Selanjutnya ngapain lagi nih? Perkecil lagi dong. Nah, inilah alam semesta kita yang teramati. Di sini ada lebih dari 500 miliar galaksi dan sekitar 1 sekstiliun bintang. Alam semesta yang teramati juga punya struktur sendiri. Bentuk gugus galaksi menyerupai rantai dan tembok kayak struktur tadi. Tapi untaian ini terpisah oleh area kekosongan absolut bernama void. Dan di sini nggak ada materi sama sekali. Jumlah molekulnya juga lebih sedikit daripada di ruang kosong. Salah satu void ini juga dikenal sangat misterius dan kita sering menyebutnya sebagai super void Eridanus atau titik dingin. Objek ini mulai muncul sekitar 380.000 tahun setelah Big Bang, ukurannya mendekati 1 miliar tahun cahaya dan void ini bisa menampung ratusan hingga ribuan galaksi dengan triliunan bintang. Sebagian ilmuwan memperkirakan titik dingin ini mungkin telah dihasilkan dari peristiwa tabrakan dahsyat di alam semesta. Ada juga teori yang nyebutin kalau alam semesta kita menyerupai gelembung yang berisi tembok dan rantai galaksi. Kalau jumlah gelembung ini sampai tak terhingga, kemungkinan kita akan punya dunia paralel atau semesta lain. Gelembung semesta kita dulunya pernah berdekatan dengan gelembung lain. Dindingnya saling bersentuhan dan kedua semesta ini saling menyatu selama beberapa waktu. Tapi kemudian semesta itu terus bergerak. Area di dekat kedua gelembung tersebut terus menipis hingga sambungannya rusak, lalu kedua gelembung ini semakin terpisah. Saat itulah alam semesta lain mengambil sebagian materi dari gelembung kita. Semua galaksi yang dulunya mengisi super void Eridanus beralih ke semesta paralel. Dan para ilmuwan meyakini kalau kita bisa menembus ke gelembung semesta lain. Tapi kalau kita melintasi semesta cuma dengan terbang langsung, waktu tempuhnya pasti akan sangat lama. Jadi kita perlu menggunakan portal atau lubang cacing. Gini nih caranya. Ada selembar kertas dengan titik A di sini dan titik B di sebelah sini. Di sini kita nggak perlu melintas dari titik A ke B, tapi cukup ngelipet kertasnya aja sampai titik A berhimpitan dengan titik B. Kemudian kita perlu bikin lubang kecil untuk memintas jalan dan mempersingkat waktu. Sebagian saintis juga meyakini jalan pintas ke alam semesta lain berada di lubang hitam. Tapi gimana cara kita bertahan di lubang hitam setelah jatuh ke dalamnya ya? Nah, kita perlu milih lubang hitam yang cukup besar. Jadi intinya, gravitasi memiliki peranan penting. Kalau kamu jatuh di lubang hitam, efek gravitasinya akan semakin terasa saat jarakmu cukup dekat. Semakin mepet akan semakin kuat, kemudian gaya gravitasi yang mengenai kepalamu akan jauh lebih kuat dari gravitasi di kakimu, hingga akhirnya tubuhmu akan memanjang seperti spaghetti. Tapi kalau kamu jatuh di lubang hitam supermasif seperti yang ada di pusat galaksi, gaya gravitasinya akan naik secara perlahan. Masanya bisa jutaan kali lebih berat dari matahari atau bahkan lebih. Tapi gaya gravitasi di kepala dan kakimu kurang lebih sama dan kamu masih bisa ngerasa nyaman. Kalau kamu bisa bertahan setelah jatuh di lubang hitam supermasif, kamu bisa sampai di alam semesta lain. Hukum fisika di sana juga mungkin akan berlainan, tapi sejauh ini semua itu masih teori. Penelitian terkini menyebutkan alam semesta punya kemiripan dengan otak manusia, hanya saja ukurannya jauh lebih besar. Jaringan saraf di dalam otak terdiri dari sekitar 86 miliar neuron, sedangkan alam semesta yang sudah tersingkap punya sekitar 100 miliar galaksi. Struktur galaksi dan sel saraf juga serupa. Keduanya merupakan jaringan rumit yang menghubungkan serat panjang mirip benang.
Di masing-masing sistem, seratnya cuma sekitar 30% dari massa total, sedangkan 70%-nya lagi berupa air di dalam otak atau energi gelap di alam semesta. Koneksi antar galaksi dan antar sel saraf ternyata juga sangat mirip. Proses di dalamnya mengikuti prinsip fisika yang sama. Meski begitu, sebagian peneliti mengklaim kemiripan antara otak dan alam semesta cuma terlihat dari luarnya saja. Otak kita menangkap berbagai detail kecil dan mengaitkannya, hingga akhirnya terbentuklah kesimpulan sebetulnya otak dan alam semesta ini tidak punya kesamaan layaknya otak adalah miniatur alam semesta. Selama miliaran tahun ke depan, alam semesta bisa saja terus mengembang sampai bintang tidak bisa terlihat lagi. Untuk mengubahnya menjadi lubang hitam, bumi perlu dimampatkan sampai seukuran kelereng. Sedangkan matahari perlu dipadatkan sampai diameternya 6 km. Galaksi ledakan bintang adalah galaksi yang sedang melahirkan sejumlah bintang dalam kecepatan tinggi. Fenomena ini biasanya terjadi setelah dua galaksi saling menyatu. Bumi cuma punya satu satelit alami, sedangkan Jupiter punya sedikitnya 79 satelit. Alam semesta tidak cuma menyuguhkan planet Katai, tapi juga galaksi Katai. Galaksi Katai kita punya 1000 hingga miliaran bintang. Nah, kalau galaksi Bima Sakti kita memiliki 250 sampai 400 miliar bintang. Sejauh 250 juta tahun cahaya dari bumi, terdapat lubang hitam supermasif yang mengeluarkan bunyi paling rendah di seluruh alam semesta. Kekuatannya 1 kuadriliun atau 10⁻15 kali lebih rendah dari suara yang bisa kita tangkap. Planet Keltnane b berjarak 670 tahun cahaya dari bumi. Planet ini mirip dengan Jupiter yang sangat panas, ukurannya jumbo, suhunya ekstrim, dan masanya kurang lebih sama dengan Jupiter. Suhu Keltnane b di siang hari sangat tinggi, hingga bisa mengoyak molekul di dalamnya. Molekul cair yang melayang di angkasa akan membentuk bola. Hal yang sama juga terjadi di orbit rendah bumi. Galaksi Bima Sakti membentang sejauh 105.000 tahun cahaya. Semua planet di tata surya kita muat dimasukkan ke celah antara bumi dan bulan. Malahan sisa celahnya juga masih ada. Lubang hitam bisa melakukan spaghettifikasi saat objek melewati horizon peristiwa. Kemudian tarikan gravitasi lubang hitam akan meregangkan dan menekannya dari arah yang berlawanan. Para astronom mengidentifikasi galaksi pusaran sebagai benda langit pertama yang berbentuk spiral. Lengan panjangnya terdiri dari gas, bintang, dan taburan debu halus. Di bumi, kita cuma bisa mengamati 5% dari seluruh alam semesta. Bintang yang terlalu dekat dengan lubang hitam bisa koyak dengan gaya gravitasinya. Planet raksasa WASP-12b berjarak 1.400 tahun cahaya dari bumi, dan sebagian besarnya terdiri dari gas. Planet ini diprediksi akan hancur karena orbitnya sangat dekat dengan bintang induknya. Dalam waktu sekitar 10 juta tahun lagi, WASP-12b akan ditelan oleh bintang rakus itu. Menurut perkiraan, galaksi Bima Sakti dan Andromeda akan bertabrakan dalam waktu sekitar 4 miliar tahun. Kemudian akan terbentuk galaksi elips raksasa. Enceladus, salah satu satelit mini milik Saturnus, memantulkan cahaya matahari hampir sebanyak 90%. Akibatnya, satelit ini menjadi salah satu objek yang paling terang di seluruh tata surya. Karena tidak banyak menyerap cahaya matahari, suhu di permukaannya juga sangat dingin, bisa mencapai minus 200 derajat Celcius. Gunung tertinggi di tata surya yaitu Olympus Mons di Mars. Tingginya saja 3 kali gunung Everest. Kalau diamati dari puncaknya, lereng Olympus Mons akan tertutup oleh garis lengkung planet. Di tata surya kita, cuma Merkurius dan Venus yang gak punya satelit alami. Para ilmuwan berencana mengirimkan droid ke Mars agar planet ini punya banyak alat berat. Droid tersebut terbuat dari bahan yang lebih kuat agar gravitasi Mars juga makin kuat. Objek di planet merah ini memang 3 kali lebih ringan daripada di bumi. Satelit terbesar Pluto bernama Charon. Ukurannya 2 kali lebih kecil dari si planet Katai. Karena itulah Charon terkenal sebagai satelit terbesar berdasarkan ukuran planet induknya.
3 bola golf mendarat di bulan setelah diluncurkan dalam misi Apollo 14. Menurut para ahli matematika, lubang putih kemungkinan ada, meskipun belum bisa ditemukan. Kalau melihatnya, kita tidak akan bisa memasuki lubang putih dari sisi luar. Meski begitu, cahaya dan berbagai materi akan terpancar keluar. Planet kita berotasi penuh selama 1 hari. Kalau matahari, lain lagi, ukurannya sangat besar sehingga perlu waktu selama 25-35 hari di bumi untuk berotasi penuh. Bentuk bulan tidak bulat sempurna, tapi menyerupai bentuk telur karena pengaruh gravitasi bumi. Pakaian luar angkasa melindungi astronot dari perubahan suhu ekstrim saat mereka berjalan di ruang angkasa sana. Suhunya bisa berubah dari minus 160 derajat Celcius ke 120 derajat Celcius. Bintang neutron terbentuk dari supernova runtuh. Kemudian bintang ini berotasi dengan sangat cepat, sekitar 60 kali per detik. Tapi kadang kecepatannya bisa naik sampai 600 kali per detik. Pada tahun 2007, para astronom mulai mendeteksi sinyal radio super ringan dan kuat bernama Fast Radio Burst. Sumber sinyal ini berjarak hingga miliaran tahun cahaya. Saat menjelajah ruang angkasa, astronot sering melihat kilatan cahaya. Fenomena ini disebabkan oleh sinar kosmik yang tertangkap oleh saraf optik. Keliling Pluto di ekuatornya sejauh jarak dari Roma ke New York. Saat mendarat di planet GJ504b, kamu akan melihat planet ini bersinar. Jaraknya cuma sejauh 57 tahun cahaya dari bumi. Planet ini memerangkap panas yang telah terbentuk. Warnanya magenta gelap, mirip bunga ceri. Dari semua planet di tata surya, 1 hari di Jupiter paling singkat, cuma 9 jam 50 menit. Karena rotasinya yang cepat, bentuk Jupiter tidak bulat sempurna, tapi agak pipih. Venus punya gunung berapi terbanyak di seantero tata surya. Jumlahnya sekitar 1.600-an, tapi kebanyakan sudah tidak aktif. Permukaan Merkurius berlekuk. Saat inti besinya dingin, kerak planetnya menyusut. Akibatnya permukaan Merkurius jadi nggak rata. Pasta nuklir di dalam bintang neutron dipercaya sebagai bahan paling kuat di alam semesta. Pasta neutron ini bisa 10 miliar kali lebih kuat dari baja. Sebagian ilmuwan meyakini lubang hitam gak punya horizon peristiwa atau area yang tidak bisa dilalui kembali. Lubang hitam cuma bisa menjebak objek untuk sementara waktu. Kemudian materi dan energinya akan keluar dalam wujud lain. Di setiap misinya, Apollo perlu 15 pakaian luar angkasa. Masing-masing dari 3 anggota kru utama perlu 3 pakaian. 1 setel untuk pelatihan dan satunya lagi untuk penerbangan. Ada juga baju cadangan yang dipakai untuk mengantisipasi kalau pakaian penerbangan mereka bermasalah. Nah, masing-masing dari ketiga anggota cadangan punya 2 pakaian luar angkasa, 1 untuk pelatihan dan satunya lagi untuk penerbangan. Menurut perkiraan para ilmuwan, sebagian inti Merkurius masih cair, sehingga planet ini punya medan magnet, meskipun kekuatannya cuma 1%-nya bumi. Di antara planet lain di seluruh tata surya, Mars punya badai debu yang paling kuat. Badai ini bisa bergejolak selama berbulan-bulan tanpa henti. Planet Kepler-16b berjarak 245 tahun cahaya dari bumi. Di sana mataharinya ada 2. Bobotnya sama dengan Saturnus, tapi lebih padat. Astronot perlu waktu sekitar 45 menit untuk memakai pakaian luar angkasa. Setelah itu, mereka menghabiskan waktu 1 jam untuk beradaptasi dengan kondisi baru. Bola api yang melesat itu adalah meteor benderang yang memasuki atmosfer bumi, tapi kemudian meninggalkannya lagi. Triton, salah satu satelit Neptunus, mengorbit planet induknya dengan arah berlawanan. Cuma satelit besar ini yang punya perilaku unik seperti ini. Triton juga terus mendekati Neptunus. Para ahli memperkirakan suatu saat nanti satelit ini akan tertarik oleh gravitasi Neptunus. Kemudian akan menjadi cincin yang melingkari raksasa gasnya. Jarak Haumea ke bumi lebih jauh daripada ke Neptunus. Planet kerdil yang terlihat unik ini mengorbit sabuk Kuiper atau cincin es berbentuk donat yang mengelilingi matahari. Haumea punya 2 bulan, berbentuk lonjong dan berotasi penuh selama 4 jam di bumi. Wah, ini nih objek langit terkeren kita.
Planet Katai ini dikelilingi oleh sejumlah cincin yang sangat tipis yang kemungkinan terbentuk oleh tabrakan purba. Periode revolusi Neptunus selama hampir 165 tahun di bumi. Dengan kata lain, sejak ditemukan pada tahun 1846, raksasa gas ini baru mengitari matahari sebanyak 1 kali.